Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Tante. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita karena masih diberikan kesehatan kepada kita. Bisa kita beribadah walaupun masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik Tante persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan dengan lagu yang pertama, Mengikut Yesus. Lagu yang kedua, I Love You Jesus. Lagu yang ketiga, Sing to the Lord. Lagu yang keempat, 12 murid Yesus. Sekarang kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Semua yang semangat ya. Oke, mari kita bernyanyi dengan lagu Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about this, deep down, deep down in my heart. Think about this, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about this, deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Sing to the Lord. Sing to the Lord. Sing 1, 2, 3. Sing to the Lord. Sing 1, 2, 3. Sing to the Lord. Sing 1, 2, 3. I will follow Him. Follow Him. Follow Him. Follow Him. Follow Him. I will follow Him. 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang jelos, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Simon Petrus,
Sekarang kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus kita. Tante persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Duduk yang rapi ya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di saat pagi hari ini Tuhan, kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Itu semua berkat kasih-Mu yang bisa dan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Khususnya Tuhan di saat ini anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan untuk datang memuji memuliakan nama-Mu dengan secara ibadah virtual. Tuhan, mulai awal ibadah sampai selesai, biarlah Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dan begitu juga Tuhan nanti teristimewa firman yang mau kami dengar. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami, biarlah mereka nurut, mau mendengar, mau melakukan Tuhan, agar mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami di pada pagi hari ini, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah Minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayatnya yang pertama. Apakah
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerak penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Haleluya. 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 Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk ke ayat hafalan. Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Salam teman-teman, nama saya Peter. Saya dari Wijudea akan membacakan ayat hafalan minggu lalu dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini tertulis dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap saat, dan mengikut aku. Nah, adik-adik, minggu depan ini harus ditanya kembali lagi ya oleh tantenya. Terima kasih. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Di sini kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau siapkan hati dan pikiran kami dan anak-anak kami sekalian ya Tuhan. Agar mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka boleh melaksanakannya di dalam kehidupan mereka sebagai anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang sebentar lagi tercurah bagi kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nats firman Tuhan pada pagi yang indah ini diambil dari Lukas 22, dimulai dari ayat 56 sampai dengan ayat ke-62. Tetapi Abang bacanya mulai dari ayat 54.
Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pasti ya, luar biasa katanya. Luar biasa. Pasti adik-adik sekolah minggu sangat semangat pada saat ini. Amang juga sangat semangat. Karena apa? Amang ditemani teman kalian yang biasa bersama-sama dengan Amang. Si Cian loh. Sebentar Amang panggil dia ya. Dia udah ada sama Amang, sudah saya panggil. Gimana kabarnya Cian? Baik Amang. Dia juga baik-baik loh, sama dengan anak-anak yang ada di rumah semuanya. Cian, rindu nggak sama teman-teman? Rindu Amang. Rindu katanya loh. Ya begitulah. Amang mau berbagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini bersama dengan teman kalian Cian. Tadi firman Tuhan bercerita tentang apa anak-anak sekolah minggu? Pasti semua tadi sudah membaca ya, karena Amang yakin adik-adik sekolah minggu di rumah pasti sudah siapkan Alkitabnya masing-masing. Tadi bercerita tentang bagaimana Petrus menyangkal Allah. Berapa kali Cian? 3 kali Amang. 3 kali betul. Tadi Amang lihat juga yang di sana itu bilang 3 kali juga. Benar. Cian, tahu nggak? Ingat nggak? Pada tahun-tahun yang lewat sebelum ada pandemi ini, kita selalu menanti-nantikan bulan April. Iya Amang. Adik-adik juga kan? Pasti menanti-nantikan. Amang saja rindu setiap April. Karena apa? Amang sudah menanti-nantikan Via Dolorosa. Tahu nggak Cian apa arti Via Dolorosa? Si Pia dan Rosa. Bukan, kok si Pia sama si Rosa. Via Dolorosa artinya jalan salib ataupun penderitaan Tuhan Yesus menuju Golgota. Seperti itu. Masa anak-anak sekolah minggu tidak ingat? Setiap tahun kita selalu mengadakan yang dipimpin oleh remaja dan apostol bulung kita. Bagaimana perjalanan salib itu sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus menderita untuk keselamatan kita. Untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Sudah ingat Cian? Sudah Mang? Ya, si Cian juga sudah ingat. Si Cian harus diingati dia baru dia ingat. Jadi anak-anak sekolah minggu, bagaimana tadi si Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Apa itu Amang menyangkal? Adik-adik sekolah minggu tahu nggak arti menyangkal? Cian tahu nggak? Tak tahu Amang. Si Cian tidak tahu. Oke Amang kasih tahu ya. Menyangkal itu artinya mengingkari kebenaran.
Mengingkari kebenaran, tahu nggak? Tadi pada waktu firman Tuhan dibacakan, bagaimana si Petrus ketika ditanyakan seorang ibu-ibu, engkau adalah bagian dari dia kan, orang Galilea kan? Dia mengatakan tidak, padahal itu benar. Artinya itu menyangkal. Sudah tahu Cian? Sudah Mang? Sudah tahu dia. Amang yakin adik-adik di sekolah minggu yang ada di rumah juga sudah tahu arti menyangkal ya. Seperti itulah bagaimana Petrus menyangkal bahwa dia adalah murid-murid Yesus. Anak-anak yang terkasih yang selalu dicintai Tuhan Yesus dan Amang cintai. Di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu pasti sering juga menyangkal. Seperti apa ya? Mungkin bertanya, seperti apa menyangkal? Sian juga gitu kan? Tahu nggak? Bagaimana? Seperti apa sih menyangkal itu di dalam kehidupan anak sekolah minggu? Tidak tahu Amang. Oke, banyak juga loh orang menyangkal bahwa dia adalah murid-murid Tuhan. Seperti apa contohnya Mang? Ya seperti ketika mau ujian, dia mau menyontek. Menyontek itu apakah menyangkal? Benar. Berarti dia mengingkari bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan seperti apa Cian? Tidak boleh menyontek. Ya seperti itu. Karena menyontek itu perbuatan yang tidak Tuhan inginkan. Tidak perbuatan tidak yang benar. Harus perbuatan itu yang menyenangkan Tuhan. Harus sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti Tuhan. Itu yang pertama. Makanya itu contohnya. Baru kalau makan, umpamanya kan makannya di restoran sama mamanya. Ditengok kiri kanan, enggak satu agamaku. Lalu bagaimana? Langsung makan Cian. Kok malu dia? Berarti dia enggak berdoa. Kita enggak boleh malu. Kalau kita malu dan tidak berdoa berarti menyangkal Tuhan. Berarti menyangkal sebagai orang Kristen. Itu juga menyangkal. Tetapi Amang yakin dan percaya anak-anak Amang yang di rumah, dimanapun dia makan selalu berdoa. Iya, selalu berdoa. Jangan diam-diam aja. Datang makanannya langsung dimakan. Tidak boleh seperti itu. Itu juga namanya menyangkal Tuhan. Lalu apa yang terjadi kepada Petrus setelah dia menyangkal Tuhan 3 kali? Apa yang terjadi Cian? Ayam berkokok. Betul, ayam berkokok. Lalu Tuhan menoleh dia dan mengatakan, engkau benar-benar menyangkal setelah ayam berkokok. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Lalu Petrus bagaimana Cian? Dia lari. Petrus lari dan dia menangis. Cian pernah nangis nggak? Pernah Mang. Kenapa? Dipukul mama. Iya, kalau bandal ya dipukul. Si Petrus lari dan menangis. Dia menyesal akan perbuatannya. Lalu kalau menyesal seperti apa? Kata Mamang, oke, kalau menyesal harus minta ampun kepada Tuhan. Seperti itulah Petrus. Dia berasa berdosa karena dia menyangkal Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan pada waktu perjamuan kudus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Katanya seperti itu. Dan kenyataan itu benar-benar terjadi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh menyangkal sebagai pengikut Kristus. Anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai. Kalau kita tahu kita telah berbuat salah, kita harus bagaimana? Bagaimana Sian kalau kita berbuat salah? Minta maaf, Amang. Iya, minta maaf. Kalau berbuat salah kepada Tuhan, minta ampun, Amang. Iya, minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Anak-anak yang terkasih, yang Amang cintai dan Tuhan berkati, tidak lama lagi kita akan mengikuti Jumat Agung. Walaupun nanti anak-anak sekolah minggu mengikutinya di rumah secara virtual atau online ini. Tetapi tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa hikmat kita. Kita boleh mengikuti di dalam film-filmnya, di dalam nanti firman Tuhan yang akan dibawakan. Bagaimana penderitaan Tuhan, bagaimana Tuhan menanggung segala dosa-dosa kita.
sampai dia rela disalibkan. Jadi itu harus diingat anak-anak sekolah minggu. Jangan sampai sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita ingat. Sudah ingat anak sekolah minggu? Ingat Sian? Ingat Amang? Iya, Amang yakin anak-anak sekolah minggu di rumah semua sudah ingat. Dan semua sudah hafal bagaimana perjalanan salib itu sendiri. Dan Amang harapkan sebagai anak-anak Tuhan, iman kita harus tetap teguh. Iman kita harus tetap murni. Cian, ya Mang, anting-antingnya mana? Lepas Amang, nggak ada anting-antingnya. Anting-antingnya terbuat dari apa? Emas Amang. Iya, adik-adik tahu nggak? Emas itu langsung cantik nggak? Tidak. Emas itu, emas murni menjadi anting-anting dibuat melalui proses yang begitu panjang. Melalui proses yang menyakitkan. Seperti itulah kita. Untuk menjadi anak-anak Tuhan, ada banyak proses yang kita hadapi. Ketika emas itu dipisahkan daripada tanah. Seperti itulah kita, dipisahkan daripada segala dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh menjadi selamat dan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Itu dulu yang bisa Amang sampaikan di dalam khotbah kita pada saat ini. Semoga pagi yang indah ini menjadi pagi yang penuh berkat. Sehingga anak-anak Tuhan tidak lagi menyangkal Tuhan sebagai juru selamatnya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah pada pagi ini. Biarlah Tuhan Engkau ajarkan kami anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Untuk selalu tetap setia. Supaya mereka tetap seperti emas murni Tuhan. Sehingga mereka Tuhan tidak mau menyangkal Tuhan sebagai juru selamat mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi godaan mereka. Mereka tetap beriman kepadamu ya Tuhan. Iman mereka tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Walaupun sampai pada saat ini ibadah kami masih menjalani ibadah virtual atau online. Tetapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan sama dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati anak-anak kami ini Tuhan. Menjadi anak yang dengar-dengaran akan orang tua. Yang selalu memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami. Agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat Kidung Jemaat nomor 364. Marilah kita akhiri ibadah kita ini, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.